Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa yang kami muliakan, sahabat-sahabat Aswaja, para guru, para alim, para ulama yang sudah banyak memberikan ilmu kepada kami. Mudah-mudahan Anda semuanya, teman-teman semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dilancarkan semua aktivitasnya, segala hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali. Pada kajian ini kita akan membahas tentang bagaimana peringatan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, memberi peringatan kepada kita semuanya, yaitu umat Islam, tentang bahayanya kelompok Salafi Wahabi. Ya, jadi di dalam kitab beliau, yaitu kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, Risalatu Ahlussunnah wal Jamaah, disebutkan tentang bagaimana kekejian atau kejahatan kelompok Salafi Wahabi. Jadi tidak aneh kemudian jika jauh-jauh hari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sudah memberikan warning kepada kita semuanya, lampu kuning tentang bahayanya kelompok Salafi Wahabi. Yang ini tentunya sudah sampai sekarang sudah sangat jelas, sudah sangat nampak bagaimana kejahatan kelompok Salafi Wahabi yang kian memprihatinkan. Ya, mereka mengolok-olok amaliyah kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian mereka memalsukan kitab-kitab ulama mu'tabar ulama salaf, dan melakukan kekejian-kekejian yang lain yang itu dilakukan oleh kelompok Salafi Wahabi. Nah, di sini akan kita kutip, akan kita kaji bagaimana peringatan beliau. Ya, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sudah memberikan peringatan kepada kita semuanya, hendaknya untuk mewanti-wanti agar hati-hati dan waspada tentang bahayanya kelompok Salafi Wahabi, agar kita tidak tertular, tidak masuk kepada kelompok mereka. Ya. Ini dalam kitab Risalatu Ahlussunnah wal Jamaah, karya beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya. Pasal menjelaskan penduduk Jawa berpegang kepada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dan awal kemunculan bid'ah dan meluasnya di Jawa, serta macam-macam ahli bid'ah di zaman ini. Jadi beliau, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, sudah menjelaskan di mana dulu ketika beliau hidup di Jawa sudah munculnya kelompok ahli bid'ah. Ya. Nah, dilanjutkan, umat Islam yang mendiami wilayah Jawa sejak zaman dahulu telah bersepakat dan menyatu dalam pandangan keagamaannya. Di bidang fikih mereka berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i, di bidang usuluddin berpegang kepada Abu Hasan al-Asy'ari, dan di bidang tasawuf berpegang kepada mazhab Abu Hamid al-Ghazali dan Abu al-Hasan al-Asyadzili. Semoga Allah meridai mereka semua. Jadi menurut beliau, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bahwasanya aliran yang lurus, aliran yang sudah ada sejak zaman dahulu, ini yaitu ketika mereka kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mereka yang berpegang teguh kepada mazhab Syafi'i, dan alhamdulillah sampai sekarang mazhab Imam Syafi'i dalam bidang fikih sudah menyebar luas, bahkan menjadi mazhab yang kokoh, yang lestari di bumi Jawa atau di bumi Nusantara. Kemudian juga dalam bidang teologi, dalam bidang usuluddin atau dalam bidang akidah, berpegang teguh kepada aliran atau pemahaman akidah konsep 20 sifat Allah yang dikonsep oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Kemudian ciri dari Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka yang menerima tasawuf. Mereka yang tidak benci, tidak anti dengan
tasawuf. Tasawuf yang lurus, tasawuf yang menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Ya, antara dalil akli dan dalil nakli, antara teks dan rasio. Ya, di antaranya sebagai contoh yaitu aliran tasawuf dan para pengikutnya atau yang serupa dengan konsep dari Abu Hamid Al-Ghazali atau Imam Ghazali dan Abu Hasan Asy-Syadzili, atau rekohnya yaitu Syadziliyah. Ya. Kemudian pada tahun 1330 Hijriah timbul berbagai pendapat yang saling bertentangan. Ya, isu yang bertebaran dan pertikaian di kalangan para pemimpin. Di antara mereka ada yang berafiliasi pada kelompok Salafiyin yang memegang teguh tradisi pada tokoh pendahulu. Mereka bermazhab kepada satu mazhab tertentu dan berpegang teguh kepada kitab-kitab muktabar, kecintaan terhadap ahlul bait Nabi, para wali, dan orang-orang soleh. Nah, jadi menurut beliau, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang dikatakan kelompok Salafiyin adalah kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah jelas-jelas mereka mengikuti ulama salaf, bukan hanya sekedar klaim belaka atau mengaku-ngaku belaka, mengaku yang ini kelompok baru yang muncul, padahal mereka bukan pengikut salaf. Mereka terputus sanadnya dari kelompok salaf. Mereka adalah kelompok kholaf, bukan kelompok salaf yang mengklaim mereka sebagai salafi atau manhaj salaf. Faktanya mereka adalah kholaf, hanya sekedar pengakuan. Sedangkan yang benar-benar salafiyin atau salafi, yang benar-benar mengikuti ulama salaf, Rasulullah, sahabat, tabi'in, dan tabi'un tabi'in adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Hasyim Asy'ari, ya kata beliau, Mbah Hasyim berpegang teguh kepada kitab muktabar, cinta kepada ahlul bait Nabi, yaitu mencintai habaib, tidak benci kepada habaib. Kita tahu kelompok Salafi Wahabi itu sangat membenci habaib, membenci dzurriyyah Rasulullah, terutama keturunan dari Sayyidina Hasan dan Hussein, yang sedikit-sedikit mereka tuduh sebagai Syiah. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah habaib itu mereka tuduh sebagai Syiah. Ya, segala amaliyah kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka tuduh amalan Syiah dan seterusnya. Ini betapa kejinya mereka, betapa bencinya mereka kepada Ahlul Bait atau kepada dzurriyyah Rasulullah SAW. Selain juga mereka tabarru, ngalap berkah, baik ketika masih hidup atau setelah wafat. Nah, ngalap berkah kepada orang yang sudah wafat, wali Allah, ziarah kubur, mentalkin mayit, bersedekah untuk mayit, meyakini syafaat, manfaat doa dan tawasul serta lain sebagainya. Inilah aliran yang lurus yang sudah disampaikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya, di antara mereka sekte yang muncul pada kisaran tahun 1330 Hijriah. Terdapat juga kelompok yang mengikuti pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho. Mereka melaksanakan kebid'ahan Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, Ahmad bin Taimiyah, serta kedua muridnya Ibnul Qayyim. Maksudnya adalah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan Abdul Hadi. Abdul Hadi ini adalah Abdul Hadi Al-Wadi'i Al-Madkhali, yang itu sering menjadi rujukan kelompok Salafi Wahabi. Ya, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, kemudian Abdul Hadi Al-Wadi'i Al-Madkhali. Nah, ini sudah tidak asing lagi tokoh-tokoh yang mereka kutip atau mereka jadikan sebagai referensi. Ibnu Taimiyah menyatakan dalam fatwanya, Majmu' Fatawa maksudnya mungkin, jika seseorang bepergian dengan berkeyakinan bahwasanya mengunjungi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah bentuk ketaatan, maka perbuatan tersebut hukumnya haram dengan disepakati oleh umat muslim. Maka keharaman tersebut termasuk perkara yang harus ditinggalkan. Jadi Ibnu Taimiyah ini mengkritik amaliyah orang yang melakukan ziarah kubur, mengunjungi makam Nabi. Ini katanya sebagai keharaman menurut Ibnu Taimiyah. Dan di sini dijelaskan oleh Hadratus Syekh tentang bagaimana penyimpangan dari Ibnu Taimiyah. Ya, kemudian beliau mengutip dari Al-Alamah Syekh Muhammad Bakhit Al-Hanafi Al-Mud'i. Ya, Al-Mud'i menyatakan dalam kitabnya Tathhir Al-Fuad min Danas Al-I'tiqad, pembersihan hati dari kotoran keyakinan, bahwasanya
Kelompok ini sungguh menjadi cobaan berat bagi umat muslim, baik salaf maupun khalaf. Mereka adalah duri dalam daging, musuh dalam selimut yang hanya merusak keutuhan Islam. Nah, ini betapa kecilnya, betapa jahatnya kelompok Salafi Wahabi. Ya, cobaan berat bagi umat Islam. Jadi kita harus bersabar, harus banyak mendoakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah. Walaupun sering Ahlus Sunnah wal Jamaah dicaci maki, kafir, bid'ah, syirik, musyrik dan sebagian dan tuduh-tuduhan yang buruk lainnya, maka kita harus bersabar. Harus kita balas dengan kebaikan, dengan doa agar mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka, kata ini kutipan dari Al-Allamah Syekh Muhammad Wahid, ini duri dalam daging atau musuh dalam selimut yang merusak keutuhan Islam. Sudah jelas kalau mengatakan bahwasanya kelompok Salafi Wahabi saudara, harus kemudian menjaga persatuan ukhuwah, jelas mereka bukan mengikuti ukhuwah, bukan menjaga ukhuwah Islamiyah, tapi mereka memecah belah, merusak persatuan Islam, memaksakan aliran mereka, paham mereka, manhaj mereka, tapi dengan dalih ukhuwah. Jadi bersembunyi di balik dalih ukhuwah, tapi merusak, menghancurkan umat Islam yang lainnya. Seolah-olah mereka yang paling Islam, mereka paling salah. Ya, ini mereka menipu atas nama ukhuwah, padahal mereka adalah musuh. Mereka adalah musuh dalam selimut. Ya, tapi berteriak sebagai saudara. Saudara yang kita katakan saudara yang usil, saudara yang nakal, saudara yang tidak tahu diri, saudara yang suka mengganggu amaliyah umat Islam yang lainnya. Ya, mereka sebenarnya hakikatnya adalah musuh. Walaupun saat ini mereka tidak nampak, tapi pemikiran mereka, ideologi mereka sangat berbahaya. Maka wajib menanggalkan atau menjauhi penyebaran ajaran mereka agar yang lain tidak tertular. Nah, mereka laksana penyandang lepra yang mesti dijauhi. Mereka adalah kelompok yang mempermainkan agama mereka, hanya bisa menghina para ulama baik salaf maupun khalaf. Ya, tadi suka menghina Wali Songo, katanya Wali Songo ini fiktif, dikatakan lagi Wali Songo ini sebagai wali setan misalnya. Nah, kemudian orang yang ziarah kubur dikatakan sebagai kuburiyun misalnya, dan hinaan-hinaan lain kepada ulama-ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini betapa kecilnya mereka. Kalau mereka dibalas dengan dalil, diajak diskusi, kemudian mereka berbalik seolah-olah pihak yang rugikan sebagai pihak yang menderita, padahal merekalah yang usil terlebih dahulu. Ketika dijawab, mereka berteriak menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai pengikut Syiah dan sebagainya. Nah, teriak-teriak minta tolong, teriak-teriak sebagai korban, disebut dengan playing victim, ya, atau bersandiwara, padahal merekalah pelaku kerusakan kejahatan di muka bumi ini. Tapi lagi-lagi mereka berlindung dengan kata ukhuwah. Ya. Mereka menyatakan, ya, para ulama bukanlah orang-orang yang terbebas dari dosa, maka tidaklah layak mengikuti mereka, baik yang masih hidup maupun mereka yang telah meninggal. Mereka menyebarkan pandangan asumsi ini pada orang-orang bodoh agar tidak dapat mendeteksi kebodohan mereka. Jadi mereka menyebarkan seolah ulama ini serba salah. Ya, jangan ikuti Wali Songo, jangan ikuti kiai, jangan ikuti ulama, jangan ikuti ustadz. Padahal mereka intinya agar orang-orang bodoh ini mengikuti ulama mereka, ustadz mereka, dai mereka yang suka provokator, teriak kesana kemari. Ya, ini mereka, liciknya mereka menjatuhkan pihak lain tapi mengangkat kelompok mereka paling mulia, paling lurus, paling baik, paling suci dan sebagainya. Maksud dari propaganda ini adalah munculnya permusuhan dan kericuhan. Dengan penguasaan alat jaringan teknologi, mereka membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menyebarkan kebohongan mengenai Allah, padahal mereka menyadari kebohongan tersebut. Menganggap dirinya melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, merecoki masyarakat dengan mengajak untuk mengikuti ajaran syariat dan menjauhi kebid'ahan. Padahal Allah Maha mengetahui bahwa mereka berbohong. Suka teriak-teriak bid'ah, padahal mereka yang disebut sebagai ahli bid'ah. Ya, membuat kebid'ahan berupa tauhid misalnya, membuat kebid'ahan menjisimkan Allah,
mengatakan Allah itu berfisik, atau paham jasimah, mengatakan Allah itu di langit, bertempat di langit, dan sebagainya. Ini adalah kebid'ahan yang sangat parah yang mereka tidak ketahui. Sehingga orang awam, orang bodoh ini mudah terkecoh, mudah terprovokasi, akhirnya mengikuti mereka. Ya, mereka menyebarkan kebohongan tentang Allah, menjisimkan Allah. Ya, padahal kita tahu Allah ini laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah ini tidak serupa dengan apapun ciptaannya. Mukhalafatul hawadis, berbeda dengan makhluknya. Tapi mereka kelompok Salafi Wahabi menyatakan Allah ini serupa dengan makhluk, punya fisik, punya badan, punya mata, telinga, tubuh, wajah, kaki, dan sebagainya. Ya, naudzubillah min Wahabi. Ya, kita berlindung kepada Allah dari kelompok Salafi Wahabi. Ya, mudah-mudahan kita semuanya selamat, kita paham, dan kita terus berhati-hati. Kita sampaikan kepada anak-anak cucu kita, anak keturunan kita tentang bahaya mereka. Yang ini sudah jelas dinasihatkan, sudah dipesankan oleh ulama kita, pendiri organisasi terbesar di dunia, yaitu organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Nahdlatul Ulama. Beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita senantiasa berhati-hati, jangan sampai terprovokasi, terkecoh, apalagi sampai masuk ke dalam kelompok mereka. Mereka sesat dan menyesatkan. Duri dalam daging bagi umat Islam. Cobaan bagi umat Islam untuk melatih bagaimana kita bersabar berdakwah. Ya, karena mereka hakikatnya adalah musuh dalam selimut. Yang mohon maaf atas segala hilaf, segala kekurangan. Sekali wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.